Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Kita ngomongin mainan lagi, dan sebelum mulai seperti biasa, kayaknya kalau gue bikin video di sini harus dimulai dengan minta maaf dulu karena update-nya jarang-jarang banget ya, jadi tolong dimaafin. Dan makasih banyak udah nonton ya, masih nonton, udah subscribe juga, makasih banget. Cuma karena sekarang kita udah masuk di bulan Desember dan kayaknya channel gadget gue bakal agak sedikit lebih santai, so gue bakal lebih sering update video di channel ini harusnya karena emang udah waktunya untuk liburan. Dan untuk memulai kembali, kali ini gue akan ada satu kit yang gue beli pas pergi ke Jepang sekitar sebulan yang lalu ya. Sebuah entry grade ya, bukan real grade, bukan high grade apalagi master grade ya. Entry grade aja yang murah-murah, yaitu nih, Lah Gundam. Lah Gundam. Agak lucu ya namanya. Kita kalau orang Indonesia itu namanya Lah Gundam. Kenapa namanya Lah Gundam gitu? Padahal kalau kita baca tulisan Jepangnya, ini tuh Ra Gandamu gitu kan. Tapi kenapa jadi Lah Gundam? Gue juga kurang paham. Jadi di judul tadi kan gue tulis ini harganya 100 ribuan ya. Karena kit ini gue beli nggak sampai 1000 yen di Jepang ya. Jadi kalau kita konversi ke rupiah, itu cuman 100 ribu lebih dikit doang. Asli ini tuh murah banget. Kalau untuk marketplace Indonesia gue cek juga udah ada yang jual. Tapi ya harganya lebih mahal, nggak 100 ribuan, 200 bahkan ada yang jual 300 ribuan. Jadi emang lebih mahal untuk sementara di Indonesia karena emang belum banyak memasukin ya. Biasalah ini namanya masih baru. Jadi buat yang pengen beli dengan harga yang sekarang, ya boleh-boleh aja sih kalau ada duit ya, silakan gitu. Tapi kalau menurut gue mending ditunggu normal aja karena yang ini ya entry grade ini harusnya digorengnya tuh nggak bakal lama-lama, nggak sampai kayak aerial gitu lah ya, bakal yang gimana banget. Menurut gue sih bakal lebih cepat turun harganya. Oke, jadi dari serinya aja, entry grade ya, ini adalah kit yang bisa dikatakan untuk pemula ya, bikinnya simple dan seperti biasa tertulis di kotaknya bahwa kita tidak memerlukan alat bantu sebenarnya. Jadi ya bisa pakai tangan aja. Tapi untuk bikin di sini gue tetap pakai alat bantu ya, gue pakai nipper, tetap pakai pisau untuk rapi-rapiin dikit. Cuman ya udah nggak lebih dari itu. Jadi emang supaya kelihatan lebih oke aja sedikit. Dan setelah gue kelar ngerakit, asli gue terkesan banget sama kit yang satu ini. Makanya gue bikin ini sesuatu yang recommended banget. Nggak cuma buat pemula doang ya, entry grade tadi, tapi menurut gue ini juga bakal asik banget buat yang udah sering ngerakit, buat yang suka kit bash atau yang suka custom. Ini menurut gue oke banget. Seperti biasa, ini gue mulai dari tunjukin dulu si Lah Gundam dengan view 360 depan belakang diputer-puter seperti sekarang. Untuk detail Gundam seharga ini emang ya nggak bakal masuk kategori yang mind blowing yang luar biasa, tentu enggak ya. Cuma separasi antar warna menurut gue di tiap partsnya sudah oke ya, udah oke banget. Jadi meskipun gue cuma bikin straight build, snap fit yang gampang-gampang aja, sebenarnya udah bagus. Untuk yang nanya panel lining, menurut gue agak kurang di sini ya, karena emang dia detail garisnya yang buat di situ nggak terlalu banyak. Kecuali kita mau bikin garisnya sendiri ya mungkin terserah. Tapi kalau untuk yang aslinya dia emang nggak banyak garis. Nah untuk yang bakal lo lihat di video ini sebagian adalah saat gue baru ngerakit ya, belum gue papain. Sedangkan nanti ada juga beberapa di mana si Lah Gundam ini gue tempelin sedikit stiker lah untuk nambahin detailnya. Stikernya gue ambil dari Real Grade Epion sama Full Mechanic Aerial yang 100, jadi gue coba-coba di sini dan ternyata hasilnya lumayan oke. Habis itu kalau kita lihat-lihat lagi nih si Lah Gundam, mungkin sebagian udah pada ngeh ya, kalau dari tadi ini Gundam itu punya desain dasar dari si Mbah, si RX-78. Jadi nggak cuma dari tampilan doang sebenarnya, karena kalau dilihat dari runner yang dikasih pun, ini emang ada yang merupakan punyanya si entry grade RX-78. Jadi emang ini tuh RX-78-nya Gundam build Metaverse lah ya, jadi emang dibikin dari base si RX-78 tadi. Nah dengan adanya runner RX-78, si Lah Gundam ini tuh jadi punya beberapa parts yang emang sama kayak si Mbah ya, seperti kayak bagian backpack sama shoulder pad alias bahunya ini tuh ada di sini. Dan kalau misalnya kita pengen ganti-ganti ya kayak gini, bisa sebenarnya kita copot, kita pakein RX-78. Dan kalau gue sebelah-sebelahin ya emang mirip ya. Cuman beda ada beberapa detail sama bentuk kepala pastinya. Cuman ya udah mirip banget. Oh ya, untuk bagian backpacknya si Lah Gundam ini juga punya mounting yang kayak gini ya, jadi 2 lubang. Cukup bagus untuk standar zaman sekarang. Ini model colokan yang menurut gue enak sih ya, karena udah cukup banyak kit yang pakai model serupa, khususnya yang baru-baru kayak misalnya yang gampang seri Witch from Mercury kan udah banyak tuh pakai 2 colokan begini. Nah ini gue colokin pakai backpacknya Aerial ya, yang standar bisa pakai yang Mirasol Flight Unit, sampai backpacknya Aerial Rebuild aja tuh gue colokin di sini bisa sebenarnya.
Untuk Caliburn sebenarnya cocok juga, dia lubang 2 begini juga. Cuma sayangnya di Caliburn itu di backpack atasnya ada sedikit bagian yang nonjol, jadi kepentok nggak bisa masuk. Cuma kalau buat yang mungkin serius pengen nge-custom banget, sebenarnya gampang, tinggal dipotong, dibuang, bisa mesti dipasang di sini. Next, untuk aksesorisnya si Lah Gundam ya, senjatanya ya seperti biasa ada tembakan beam rifle, yang ini ya biasa standar. Terus ada lengkap juga sama perisainya, teman perisainya agak sedikit lebih kecil ya kalau dibandingkan sama Rex78. Cuma yang menurut gue menarik dari si Lah Gundam ini adalah dia nggak punya beam saber tapi diganti dengan beam Naginata ya, jadi semacam tombak yang ujungnya kayak pedang gitu, lengkap sama efeknya warna merah, gue suka sih. Terus gagangnya ini kalau kita lihat terdiri atas 2 bagian yang kepisah kayak gini, jadi kalau misalnya nggak dipakai ya itu bisa dipisah dan ditempel ke backpack. Cuma sayangnya di unit yang gue rakit ini salah satu bagiannya tuh kayak berasa kurang ngeklik ya sama backpacknya. Jadi kalau misalnya ditekan-tekan tuh agak sedikit goyang-goyang, jadi kayak agak gampang copot, gue serem juga. So daripada begitu makanya gue lebih suka untuk ngeposein si Lah Gundam ini ya udah pakai tombaknya aja, karena emang secara pose itu bisa lebih keren. Cuma ya tetap balik lagi ke preferensi sukanya kayak gimana. Habis itu buat yang mungkin nanya gimana bang untuk proses build sama build quality-nya sendiri. Untuk proses bikinnya menurut gue gampang ya, karena ya balik lagi entry grade nggak macem-macem. Sedangkan kalau untuk build quality sebenarnya dia udah cakep ya untuk ya gunpla murah gitu. Cuma memang nanti di bagian artikulasi gue bakal tunjukin ada beberapa bagian yang sedikit agak gampang copot kas lu gerakin ya. Jadi misalnya kayak di bahu sama di badannya tuh ada beberapa poin yang bisa bikin dia gampang copot. Cuman bukan yang gampang copot misalnya lo lagi posein gerak-gerak ini jatuh gitu, enggak. Cuman kalau misalnya lo gerakin ya mesti agak ditahan dikit, nanti dia bakal ada yang agak gampang copot lah sebenarnya. Nanti lo lihat aja. Jadi langsung aja kita mulai, ini dia untuk bagian artikulasinya. Ini emang mungkin tidak banyak yang bisa kita ekspektasikan, cuma tetap akan gue bahas. So seperti biasa kita akan mulai dari kepalanya. Kepalanya sudah oke menurut gue ya, dia dongaknya bagus banget sih, bisa sampai ke atas banget. Nunduknya ya oke, miring kiri kanan cakep. Terus untuk bagian bahu seperti biasa ya, dia bisa diputar 360 derajat. Cuman ini kalau lo putar kadang agak sedikit gampang copot ya. Cuman ya sebenarnya ya mesti dipegangin aja sih, karena dia kalau diputar kadang agak gampang copot. Terus kalau untuk lengan atasnya seperti biasa, ini bisa diputar 360 derajat, tidak ada masalah. Terus buat sikunya segini ya, tekukannya lumayan banget. Sedangkan ya untuk tangannya seperti biasa nggak ada yang spesial. Untuk yang bagian sambungan bahu sama badannya dia cuma bisa naik ke atas gini doang ya, atas bawah seperti begini. Sedangkan kalau untuk yang biasanya ada join bisa ruang didorong ke depan sedikit, itu nggak ada di sini. Jadi udah cuman buat naik turun kayak gini doang. Habis itu buat badannya nih, torsonya juga menurut gue cukup unik karena dia ada sambungan di perutnya, jadi ab crunch-nya bagus sebenarnya. Ya bisa dilihat, cuman kalau kita lihat dari belakang ya kayak bolong aja gitu ya karena kalau dia lagi ditunjukin. Cuman ya bagus menurut gue. Buat dimiring kiri kanannya cakep ya, diputar-putar juga bisa. Cuman tetap ini kalau lo muter kebanyakan dia kadang juga bisa lepas. Next kita ngomongin soal sambungan untuk yang di bagian pinggangnya. Ini menurut gue dia ya bisa diputar, cuman keras ya, dia agak keset. Dan kalau lo puter itu seringan yang copot malahan yang sambungan di badannya yang di atas, sedangkan bawahnya jadi nggak muter kan kayak gini tuh dia copot. Gitu sih. Abis itu untuk kakinya kalau dia nendang ke depan ya oke sebenarnya ya cukup jauh ke depan. Terus untuk ke belakangnya nggak bisa jauh-jauh karena dia bakal copot ya, kayak gini. Habis itu untuk bagian ke samping nge-split dia cuma bisa segini ya, nggak bisa bener-bener lurus ya, wajar ya, namanya juga emang dia dibikin seadanya. Lanjut ke dengkulnya. Dengkulnya dia seperti ini, tekukannya lumayan banget kalau menurut gue. Ya udah cakep. Sedangkan untuk ankle pivotnya oke ya, dia ke depan belakang, ke kiri ke kanan misalnya buat lo menyesuaikan pas pose itu sudah oke. Jadi ya itu sih kalau menurut gue dari artikulasinya sebenarnya sudah oke. Cuma memang ada beberapa bagian dari partsa yang kalau lo gerakin itu kadang-kadang bisa copot ya gitu sih. Jadi overall kalau untuk sebuah kit yang harganya 100.000 emang kan kita nggak bisa punya ekspektasi yang gimana-gimana banget. Cuma ya walaupun gue nggak punya ekspektasi tinggi, ini tetap menurut gue kit yang oke banget untuk harganya. Ya menarik banget, detailnya bagus ya untuk harga segitu, aksesorisnya juga cakep. Plus ya itu dia, ini adalah kit yang menurut gue sangat
enak untuk di customize. Jadi nggak cuman buat yang pemula doang, misalnya baru mau mulai masuk ke Gunpla, pengen ngerakit yang gampang dan keren, ya ini bisa. Tapi buat yang pengen custom, pengen dikit bash sama yang lain, ini juga menurut gue adalah pilihan yang menarik ya. Jadi itu dia mungkin sedikit review gue yang nggak panjang-panjang tentang si Lah Gundam ya, Lah Gundam gitu. Ya kalau mau pengen beli gue taruh linknya di bawah. Cuman kalau misalnya mau bersabar ya tidak ada salahnya, karena mestinya dia tidak akan lama harganya digoreng-goreng kayak sekarang. So itu dia untuk sekarang. Makasih banyak teman-teman sampai habis, dan jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan videonya, karena next gue udah menyiapkan 2 kit juga yang sudah selesai gue rakit. Ada Real Grade RG Appian, sama ada full mechanic Ariel yang udah banyak diminta. Jadi stay tune terus, nanti bakal ada videonya di bulan ini. Gue yakin di tahun ini kelar videonya, nggak perlu sampai tahun depan. Jadi subscribe aja supaya nggak ketinggalan. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.